Lebih dikenal dengan julukan Paroki Tenda Biru, Paroki Santo Johannes Baptista Parung adalah paroki yang masuk dalam wilayah administrasi Kuskupan Sufragan Bogor. Jauh sebelum paroki saat ini berdiri, ada kisah tentang semangat yang saat ini masih diperjuangkan dan sampai saat ini masih dipupuk oleh umat Paroki Santo Johannes Baptista Parung untuk bisa mendapatkan izin mendirikan bangunan gedung gereja yang sudah lebih dari 2 dasawarsa diperjuangkan. Sekitar tahun 1976, sekelompok guru-guru sekolah dasar Impres yang beragama Katolik berdatangan dari Jawa Tengah dan Yogyakarta untuk mengisi formasi guru di beberapa wilayah seperti Parung, Gunung Sindur, Sawangan, Kemang, Ciseeng, Bojonggede, dan Tajur Halang. Pada tahun 1978, perkembangan umat Katolik semakin meluas di daerah tersebut, sehingga mulai terbentuklah 5 kelompok komunitas Katolik di daerah Parung, Gunung Sindur, Bojongsari, Lebakwangi, dan Duren Seribu. Jadi, mengapa kita sampai ke Gunung Sindur? Kebetulan pada tanggal 14 April tahun 1978, ini ada angkatan guru Impres 10 dari Yogyakarta itu diangkat ke Jawa Barat dalam jumlah yang sangat banyak. Kebetulan kami ada sekitar 25 orang itu dalam satu rombongan bis itu diangkat di Kota Madya Bogor. Nah, di sana kemudian kita sudah mendapatkan SK dan harus menempati sesuai dengan SK-nya masing-masing. Kurang lebih dalam 1 minggu itu kami semua yang ada di sini ini sudah mencari kontrakan masing-masing sekaligus juga mencari tempat untuk ngajarnya di mana. Maaf tadi Pak Agus sekitar 25 ya, yang sebenarnya cuma 23. Itu yang satu Kristen, terus yang satu lagi Islam, dan yang lain Katolik. Waktu itu kita ibadah di rumah masing-masing sebelum ada perkumpulan, ada membentuk lingkungan gitu. Masing-masing mencari tempat kos ya yang dekat dengan sekolah, karena Gunung Sindur ini ya luas, kurang lebih sekitar 10 desa. Ya 10 desa, kurang lebih jangkauannya itu kurang lebih 20 kilo. Dari Parung kita naik bis pusaka. Dari dulu bis pusaka Sodaranta. Ya, sampai ke terminal Merdeka. Dari Merdeka kita jalan kaki ke katedral. Nah, kita sudah sampai katedral, mungkin orang Bogor tahu ya. Gunung Sindur datang, rambutnya merah, bajunya merah, sepatunya merah karena debu abu tanah. Nah, dari sana ya ibu saya nggak tahu ya, ada Bu, silakan ibu kalau mau cuci muka atau cuci tangan di sana, diantar ke kamar mandi. Udah gitu, oh ibu Mbak Sisir enggak? Ya saya bilang saya nggak tahu, jadi saya nggak persiapan apa-apa, hanya persiapan baju sama selimut. Saya bilang kan sampai ke gereja kan bajunya udah kotor, merah semua. Makanya kita ganti baju dulu di kamar mandi, terus bawa selimut. Takutnya kita sampai Parung jam 4 itu sudah nggak ada kendaraan masuk. Terpaksa kita nginep di pinggir pasar, pinggir jalan, tempat orang jualan itu kan mejanya ditutup papan. Nah kita di situ. Komunitas guru-guru Katolik mulai menyelenggarakan peribadatan pertama di kediaman Bapak Sandirun di daerah Gunung Sindur pada tahun 1978. Pada mulanya, umat Parung merupakan bagian dari Paroki Santo Paulus Depok Lama. Pelayanan rohani ini dimulai sejak kehadiran Pater Guido Brod, OFM, di Paroki Santo Paulus Depok. Melihat perkembangan guru-guru Impres yang kesulitan buat beribadah secara Katolik, Papa tuh kayaknya pernah
Iya, berinisiatif kepengen gitu punya tempat ibadah mungkin gitu. Terus ditambah waktu itu kalau nggak salah tuh papa sempat bertemu gitu dengan salah satu waktu itu belum jadi Romo ya gitu. Saya juga dengar cerita dari Romo gitu ya yang akhirnya saya tahu gitu, Romo Ben itu pernah bercerita dulu gitu, Romo Ben itu ditugaskan untuk mencari guru-guru impres yang tersebar di seluruh Indonesia itu, dan salah satunya yang ada di sekitar Gunung Sindur, dan sampai akhirnya ketemulah papa gitu, karena papa saat itu kan memang agak berpengaruh gitu ya di daerah sini gitu ya, baik dari di perusahaan perkebunan PTP zaman dulu tuh yang pemilik Belanda gitu kan, terus sama papa juga memang agak berpengaruh di daerah kecamatan gitu, di daerah gitu, sampai akhirnya katanya bertemu di Cibadak kalau nggak salah gitu ya, Sukabumi ya gitu. Ketemu terus akhirnya diberi tugas untuk ngumpulin guru-guru impres itu gitu. Bisanya di sini deh, altar di sana, altar di dalam. Terus bisa ada yang ngamper ke depan, ada yang di dalam Pakai tikar gitu. Giliran gitu ya. Kalau saya paling nyiapin air, kalau giliran tiap ini ibu-ibu gitu giliran konsumsinya. Konsumsinya kita guyup gantian. Gantian. Kalau persiapan di sini biasanya papa sih yang paling gesit ya gitu, karena papa yang paling semangat banget gitu. Saya pernah ngalamin, saya cuman bantuin gelar tikar karena saya paling kecil dulu gitu. Jadi mama biasanya nyapu, ngepel gitu, papa yang beberes, saya ngelarin tikar. Jadi pakai tikar semua gitu di sini, jadi duduk di bawah gelar. Karena saking pengen punya gereja gitu, sampai pernah dibeliin genteng. Dulu punya rencana itu diizinin sama engkong kayaknya ya, karena di situ tuh dipakai buat bikin gereja gitu awalnya, sampai akhirnya sama pastor kayaknya ya, apa sama siapa tuh kita beli genteng tuh, disiapin genteng. Ambil genteng tuh, disiapin genteng dari Pak Johari. Dapat genteng buat ini bikin gereja dulu tuh di situ, gereja kecil lah. Ada rencana dulu. Papa dulu tuh lagi pengennya gitu ya, orang guru-guru itu punya gereja deket gitu di sini. Terus sampai akhirnya dihibahin genteng tuh dari Pak Johari gitu buat bikin gereja. Makin lama kan umat makin banyak, terus guru-guru itu juga sudah ada yang berkeluarga kan, sudah menikah, punya anak banyak, terus kadang suka bawa adik, kakak yang juga sama guru juga impres itu kan, jadi tambah banyak mungkin ya gitu. Jadi kegiatan tuh kita lebih sering jadinya gitu, mungkin nggak tahu dari pihak kecamatan kurang setuju atau gimana gitu, akhirnya sempat sekali sih gitu, menurut sepuh itu sempat didatangin dari orang kecamatan sih awalnya. Pertama memisah ke sini ada Pak Muhadi, Pak Wardianto, terus kita pertama menghadap Bapak Sandirun untuk minta kesiapannya benar apa enggak siap untuk ketempatan misa. Ternyata Pak Sandirun menyatakan sedia, meskipun waktu itu maaf, ibu itu belum Katolik, Bu Sandirun itu, tapi Bu Sandirun pun nggak apa-apa. Akhirnya sudah beberapa bulan kemudian anak kita hanya misa, anak kita itu anak bareng-bareng. Bagaimana kalau kita berusaha untuk sekolah minggu? Nah kebenaran waktu itu ada guru yang siap, ya Pak Andreas, Pak Buang, Sago Maza. Nah kebetulan beberapa bulan ada saudara saya datang ke sini pengen jadi guru. Akhirnya dia sanggup, terus dia ngajar, dia dibantu dengan Bapak Guru di sini. Nah sesudah Pater Alo waktu itu pindah, diganti dengan Pater Brod. Nah waktu itu sudah ada Romo Gaib masih di Depok dulu, praternya di Depok. Dia suka ikut misa tapi turun di jalan, nggak pernah mau ikut masuk. Ngapain saya ikut, turun dorong mobil, biasanya begitu. Tuh Romo Gaib. Itu pengalaman pahit waktu mau Natalan di gereja Bogor. Karena hujan, udah dorong mobil, udah kita kalau semua balik, nggak jadi misa. Akhirnya ngumpul, yuk kita ngumpul doa aja, kita misa Natal di rumah tanpa romo gitu aja. Itu pernah terjadi kesulitan kita. Dalam sebuah pertemuan pada tanggal 19 November 1989 atas prakarsa Pater Guido Brod OFM yang saat itu menjabat sebagai pastor paroki Santo Paulus Depok,
memberikan nama Stasi Santo Johannes Baptista. Kemudian perayaan misa diselenggarakan di kediaman Wempi Sukendar di daerah Bojong Sari. Tahun 1962 saya di sini. Nah, di situ ketemu dengan teman-teman di sini, dengan Megawati, ada namanya di Bojong Sari, dan Ibu Rifai. Mereka juga belum Katolik. Terus kebetulan jadi ketemu Romo Brod waktu itu, Romo Brod kan situ. Jadi kami mulai sekali suka ibadah di tempat Ibu Mega di Bojong Sari, ya. Terus belakangan kayaknya terpencar-pencar gitu-gitu. Terus Pak Fran menyatukan kami untuk di sini. Kebetulan saya juga merelakan di sini ada tempat saya bilang gitu ya, tempat tukang kayu kerja. Ini saya bilang bolehlah di sini, bilang gitu di sini. Iya tahun 88 kayaknya. Nah, tahun 88. Ceritanya gimana? Waktu itu pokoknya kami itu ya bersatu, gimana kalau kita itu ada tempat untuk beribadah gitu. Nah saya kebetulan ada tempat tukang kayu, kalau siang hari Minggu kan, Sabtu Minggu kan mereka libur hari Minggu. Jadi kami gunakan itu untuk tempat ibadah. Jadi bersatu lah. Waktu itu kan yang ibadah tuh ada di Gunung Sindur, ada di mana-mana terpecah kan, ada di Lebak Wangi tempat Pujo Hari. Jadi kami satukan di sini gitu. Dari Gunung Sindur juga ada guru-guru, kan dulu banyak guru-guru. Mereka juga ke sini, bareng semuanya di sini. Terus tahun 90 saya baru dibaptis. Jadi 89 saya belajar di sini dengan Pak Markus. Sekarang guru MY kali ya, guru agama MY di Depok. Jadi Pak Markus tiap hari Minggu datang sini. Nah, dia mengajar kami. Berapa orang kan yang belum Katolik kan, ada Pak Rifai segala. Kayaknya tertarik dan merasa gimana, terpanggil ya, kayaknya ada perasaan ini gitu, pengen menyatukan gitu. Kebetulan ya belum banyak juga umatnya udah di sini semuanya, kami disatukan di sini. Nah itu makanya pindah ke sana. Jadi anak orang protes, ada wartawan segala macem datang sini. Kebetulan suami saya kan temperamennya ini ya, beribut sama dia. Terus sampai ke Sawangan sana tuh gentarnya. Jadi untuk menghindar sampai jangan terjadi ada apa-apa, jadi kami pindah ke Lebak Wangi. Sebenarnya kami udah di sini udah didatangin wartawan segala macam, ditanya gini gitu. Apalah ditanya, kan biasa kalau wartawan. Iya, pokoknya mereka itu nanyain kenapa sini ada gereja gitu. Tapi suami saya yang jawab, jadi saya nggak ngerti ya. Waktu itu juga salahnya Pak Fran kenapa pasang plang. Tadinya kan nggak usah pasang plang. Di sini ada ibadah gitu ya, jam sekian sampai jam sekian. Nah itu di situ salahnya. Jadi mereka kan ngelihat, jadi disorot. Tadinya mungkin kalau bisa lebih lama, tapi ya udah harus begitu barangkali gitu ya. Udah pokoknya bertekad untuk punya gereja gitu. Jadi masing-masing kan udah punya tekad sendiri, masing-masing kan punya udah tekadnya dalam hati mereka semua aja kan, pengen bersatu, pengen punya gereja seperti itulah yang ada di mana-mana gitu. Nah kemudian juga waktu itu Uskup yang sekarang dulu masih frater, suka kesini juga. Dia waktu itu pendidikan di Transistus Depok sama Pastor Vitalis. Jadi anak-anak seminaris kepada kesini juga kalau hari Minggu. Ada separuh ancaman. Jadi mereka takutnya kan kita diserbu di sini. Jadi untuk menghindar, nah kami cepat pindah gitu. Kebetulan Pak Johari juga menyediakan tempat. Dia juga kan ada restorannya, jadi kami ke sana. Ada tempat luas juga. Pak Johari juga memperbolehkan kami ke sana. Ya lebih aman. Kan itu kan berupa restoran. Jadi mereka pikir kan kita ke restoran. Melalui surat keputusan nomor 036/DP/2/1990
dan disetujui oleh Monsinyur Ignatius Harsono PR, dibentuklah panitia pembangunan gereja dengan tugas pokok mempersiapkan lahan dan segala yang dibutuhkan untuk sebuah gereja. Sejak tahun 1992, perayaan Ekaristi Mingguan dipindahkan pelaksanaannya ke restoran Lebak Wangi milik keluarga Bapak Felix Johari. Umat terus berkembang dan bertambah, maka pelayanan pastoral harus dilakukan lebih serius. Melalui surat nomor 010-9-JB-2000, umat Stasi Parung mengajukan permohonan kepada Uskup Bogor untuk meningkatkan status dari stasi menjadi sebuah paroki. Kemudian melalui SK nomor 047-SKB-9-00 tertanggal 24 September 2000, Uskup Bogor saat itu meningkatkan status stasi ini menjadi sebuah paroki Santo Johannes Baptista Parung. Sebagai salah satu romo yang pernah menjabat sebagai romo paroki, Romo Alfonsus Sutarno mengalami betul bagaimana upaya-upaya dalam mencari tanah untuk keperluan pembangunan gedung gereja yang pada saat itu umat di Parung mulai bertumbuh dan bertambah. Sebidang tanah di kawasan Metro Parung akhirnya dibeli sebagai lokasi baru dari paroki ini, dan dimulailah pengalaman kelam penolakan aktivitas dan pembangunan gedung gereja di daerah tersebut. Saya dulu tahu bahwa Yohanes Baptista itu belum paroki, jadi masih stasi dari Paroki Santo Paulus Depok. Nah, sejak itu saya udah tahu bahwa itu adalah bagian dari Paroki Santo Paulus Depok. Nah, Bapak Uskup menugaskan saya sebagai pastor paroki berikutnya dari bulan Maret 2005 sampai bulan Januari 2010 waktu itu. Jadi intinya saya jadi penyambung pelayan di Yohanes Baptista sebagai pastor paroki kedua. Ya, sebenarnya sih pesan khusus tidak ada. Cuman waktu itu saya ditugaskan untuk memilih 5 tempat. Ada 5 tempat yang ditugaskan ke saya atau disuruh memilih ya. Beberapa di antaranya itu mengenai paroki dan salah satu di antaranya adalah Yohanes Baptista. Tapi kemudian saya menyerahkan. Bapak Uskup tahu saya seperti apa, maka saya tidak akan memilih. Saya meminta Bapak Uskup sendiri yang pilih. Nah, ketika saya bilang seperti itu, Monsinyur Mikael malah bilang begini, kalau kamu senang dengan tantangan, maka mau nggak ke paroki Santo Johannes Baptista? Mengulik sejarah yang panjang tentang perjalanan paroki Santo Johannes Baptista Parung membawa kami, tim Komsos Parung, hingga ke Semarang, Jawa Tengah. Di sanalah kami berkesempatan bertemu dengan Bapak Sidi. Beliau adalah salah satu pengurus paroki ketika masih berada di Resto Lebak Wangi, dan beliau masih memiliki beberapa dokumentasi tentang perjalanan paroki Parung saat itu. Ini suasana misa pada waktu perayaan di Lebak Wangi yang masih di atas tangga-tangga tembok itu. Duduknya masih di trap-trapan. Ya, bisa dibayangkan kalau mau misa tuh angkat-angkat bangku plastik. Ya. Semuanya diangkatin. Nah, ini sudah mulai ada romo suyut ya. Ini nggak salah adalah perayaan Paskah. Ini masih ada di Lebak Wangi ya. Tadi Pak Junadi Juhari. Tentunya Anda sudah kenal, masih ya. Dan pada kala itu sebagai ketua pembangunan gereja ada Bapak FX Sidi Harsoyo, dan sebagai wakil ketua dewan kala itu adalah FX Rahyono. Jadi dua orang yang punya nama baptis sama, semuanya FX, Franciscus Xaverius. Kalau disebut suasana ibadah, sebenarnya kalau tanpa bangunan dulu ya, bahwa kemauan umat Santo Yohanes Baptista untuk beribadah itu sangat kuat. Terbukti misalnya nanti juga akan ada cerita barangkali ya, sejak tahun 77 di mana guru-guru Impres masuk, suasana atau kemauan untuk beribadah itu sangat kuat.
Mereka tidak peduli tempatnya di mana atau di rumah siapa, tapi semangat untuk berdoa, semangat untuk misa itu sangat kuat. Kemudian itu tahun 90 kan umat juga sudah mulai mengupayakan untuk punya tanah sendiri. Maka tahun 90 sampai kurang lebih tahun 93 umat berjuang sedemikian rupa untuk bisa memiliki tanah yang sekarang dimiliki, yakni di lokasi Tulang Kuning. Nah, di wilayah itu kemudian dibangun pastoran, di mana pastoran itu bagian belakangnya itu ada satu ruang terbuka dan ada penempatan Bunda Maria, patung Bunda Maria. Disitulah juga seringkali dipakai untuk kegiatan doa-doa termasuk misa. Dan biasanya misanya kalau enggak Jumat pertama, diadain juga Sabtu sore. Akhirnya ada demo tuh pada kala itu. Dan karena demo itulah maka pembangunan gedung serbaguna itu tidak dilanjutkan sampai dengan sekarang. Tapi material seperti pasir, kerikil, besi WF, dan besi-besi beton semua masih tersedia. Tapi kemudian karena izin membangun gedung serbaguna itu tidak pernah keluar, maka besi-besi yang masih tersisa itu karena ada yang dicuri dan seterusnya, masih tersisa. Kemudian saya gunakan untuk membangun kapel yang sekarang ada. Itu. Jadi walaupun kapel kecil itu materinya materi untuk bangun gereja besar. Jadi itu gereja kapel yang sangat kuat dari materi itu. Orang lebih kayak begitu. Waktu itu demo masih Romo Sutarno. Sedih dah. Begitu kan kita mau Jumat Agung. Aduh, demo di situ. Sampai nangis, sampai Romo Tarno juga nangis semuanya. Banyak sih tuh demo. Waktu itu saya belum sampai ke gereja. Jadi kami dikirimin itunya, bilangin demo-demo, terus setelah itu reda saya pergi ke gereja. Semua sedih, terus kami malam itu juga kami misa juga sama Romo, tapi dengan tidak ada bersuara apa-apa, jadi pokoknya di situ aja sama Romo Sutarno. Pada pekan suci di bulan Februari 2008 kita sudah mengupayakan untuk perayaan pekan suci di Tulang Kuning. Itu kala itu. Dan apa yang terjadi? Minggu Palma lancar. Dan bisa dibayangkan ya umat dengan kurang lebih 3.000-an itu lancar. Kamis Putih lancar. Jumat Agung lancar. Jumat Agung karena upacara Jumat Agung itu jam 3 sore, yang tidak lancar adalah besoknya untuk malam Paskah dan untuk hari raya Paskah. Saya mendapatkan surat bahwa akan ada demo di hari Sabtu pagi itu dengan sejumlah pendemo 1.500 orang. Itu. Nah, karena situasi seperti itulah maka kami berkoordinasi dengan beberapa pengurus dari wilayah, dari lingkungan, juga PPG untuk menyiasati semuanya itu. Dan kami siaga pada tanggal 7 Februari kalau tidak salah ya. Itu berada di tempat hari Sabtu untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan. Dan ternyata betul pada hari Sabtu itu, Sabtu siang kurang lebih jam 2 itu pendemo datang. Dan intinya tiada lain menolak keberadaan gereja dan seluruh kegiatannya. Itu pada kala itu. Nah, salah satu hal istimewa yang terjadi pada kala itu adalah, ini kembali ya kita bisa melihat bahwa umat kadang dalam situasi seperti itu berharapnya bersatu, tetapi ada juga yang suka mencari ikan di air keruh gitu. Ada yang berkata demikian, Romo ayo pindah lagi. Tapi karena saya dalam rapat sudah berkata siap, dan mereka berkata siap, lalu saya katakan ke mereka, saya tidak akan menjilat ludah sendiri. Dan umat itu ada yang berkata, dasar Romo keras kepala. Ya mungkin sekarang Paroki Santo Yohanes Baptista bisa begini, salah satu sebabnya adalah karena ada Romo keras kepala. Gitu. Dan kala itu ya, malam Paskah yang paling istimewa untuk umat di Paroki Santo Yohanes Baptista dan juga untuk saya sebagai pastor adalah malam Paskah pada kala itu.
di gereja-gereja besar memberkati lilin yang lilin besar misalnya meter sampai 2 meteran. Di Tulang Kuning cukup dengan satu lilin segede telunjuk gitu. Dan umat bukan berpakaian mewah-mewah atau berpakaian tanda petik Paskah, tapi pakaian seadanya. Ada celana pendek, kaos oblong, atau bahkan kaos dalam semata gitu. Tapi kita misa Paskah. Dan itu ternyata misa Paskah pertama di Santo Johannes Baptis. Tantangan dari luar begitu besar, umat di paroki justru nyatu. Mereka sangat bersekutu, mereka sangat sehati, mereka semua bisa melakukan apa yang dia bisa. Bahkan berjuang demi gereja. Tidak pernah ke gereja pun pada saat demo dan pada saat ada tantangan, mereka datang ke gereja. Betul-betul terpanggil untuk menyuarakan panggilannya sebagai umat Katolik untuk membela iman dia dan memperjuangkan iman dia. Itu jadi kalau disebut segelintir justru umat yang bersatu, katakanlah justru hampir semuanya bersatu. Hanya orang-orang tertentu saja yang barangkali menjadi tantangan tersendiri ya dari kalangan internal. Dari itu saya sudah memberikan komando, silakan kita berjaga-jaga di sini. Jadi intinya sih berjaga-jaga gitu. Kita berjaga-jaga, kalau memang bisa diajak dialog, kita upayakan dialog, kan memang itu yang paling penting untuk dialog. Tetapi kalau anarkis, bilang jangan kita balas dengan anarkisme. Pokoknya tetap dialog masih diupayakan. Kalau sampai pintu kapel, adalah kita lakukan dialog. Tapi kata saya, kalau sudah sampai merusak sakramen, saya bilang saya serahkan pada kalian. Gitu. Karena itu kan inti hidup umat Kristiani ya. Ada tabernakel, kalau tabernakel itu kemudian diganggu gugat, sekali lagi ya, mungkin kita sudah kalau ibarat ancaman tuh sudah pada sampai jantungnya lah gitu. Dan silakan untuk berbuat sesuatu. Tetapi puji Tuhan semuanya berjalan lancar. Yang berdemo katakanlah cuma berdemo di pintu gerbang dan tidak ada satupun yang masuk. Lebih-lebih setelah Februari menjelang Paskah waktu itu agak besar lagi itu menjelang Natal. Menjelang Natal kami mendapatkan surat dari kecamatan untuk bisa berdialog dengan warga di kecamatan. Dan intinya tiada lain menolak seluruh kegiatan di sana di Tulang Kuning termasuk kegiatan Natal. Lalu saya dengan bahasa yang tentu saja harus membuat kondusif semua pihak, maka Natal pada kala itu ditiadakan. Dulu pertama 4.500, sekarang saya dengar sudah 12.000. Nah itu kita punya taman doa itu supaya jadi ikon. Keuskupan Bogor punya taman doa di Parung. Ya, nanti gerejanya kita lihat sedang berjuang PPG. Kemarin saya dapat foto Bu Budi dengan Romo. Ini jalan masuk. Itu ke depan. Ini pembangunan depan itu Romo Tarno, terus membangun masih tadi Romo di situ. Sampai kapelnya jadi. Oh di demo. Ini kebalik situ aja, itu atapnya. Atapnya sudah pakai baja ringan itu. Jadi awalnya tanah itu dulu Pak Frans Cakra itu cari tanah dapat Tulang Kuning. Dulu kita kan punya ada PPG sebagainya. Kita adil dipakai beli atas nama Romo Egi. Romo Egi. Udah sampai saya jadi semuanya jadi ketua PPG, saya perhatikan tanah itu masih nama Romo Egi. Lalu saya beritahu kita balik nama karena kita sudah ada PPG. Nah, dari itulah maka menjadi tanah milik Yohanes Baptista Parung. Dulu masih 4.500 berapa. Itu awal tanahnya. Terus mulai itulah membangun pertama kita membuat itu kapel tadi ya. Sebelum kapel kita membangun pagar, membuat ini bukan ngukur tanah dulu, kayaknya ukur tanah kuda-kuda itu. Nah itu terus dipasang untuk Paskah pertama.
Paskah pertama sudah jadi di demo bubar semuanya, tetap kita misa ya Pak Romo, tetap kita misa ini. Romo Albertus Simbol Gaib Pratolo, nama yang cukup unik namun tidak asing bagi umat paroki Parung, khususnya kalangan guru-guru impres. Waktu masih menjadi seorang frater dan menjalani tahun orientasi pastoral di paroki Santo Paulus Depok, Romo Gaib sudah banyak membantu memberikan pelayanan di daerah Gunung Sindur di kediaman Bapak Sandirun. Saya mengenal Parung itu tahun 83, waktu saya tugas di Paulus. Waktu itu saya sedang tahun orientasi pastoral dengan Pater Brod, Guido Brod ya. Nah, dulu Parung itu masih stasi dan misalnya itu selalu di tempatnya Pak Sandirun di Gunung Sindur. Rumah Pak Sandirun itu umatnya masih sedikit tapi rukun sekali, dan mereka datang dari jauh-jauh. Mereka punya semangat untuk ya melakukan apa ya istilahnya, keinginan untuk menerima tubuh Kristus dalam perayaan Ekaristi itu. Jadi di situ saya senang sekali, umatnya sederhana tetapi semuanya mempunyai semangat Kristiani yang menyatu. Ya, saya dipanggil Monsinyur Mikael waktu itu juga di tempat ini, bahwa saya tetap di katedral tapi sekaligus jadi Romo Paroki di Parung. Jadi tinggalnya tetap ya separuh di sini, separuh di Parung. Ya, itu waktu itu juga dengan Romo Benyamin Sudarto. Pesannya ya Monsinyur mengatakan, saya rasa Romo Gaib cocok di sana ya, dan nanti di sana akan menjadi martir katanya. Itu saja, dan saya tanggapi bahwa saya hanya berpikir ya pada saat itu kan sering di demo ya, situasi belum kondusif karena ya umatnya juga karena ketakutan demo jadi masih sedikit nggak berani datang gitu kan. Penyegelan itu tahun berapa ya? 2012. 13 kalau tidak salah. 12 atau 13 saya lupa. Justru karena itu pagi-pagi saya biasanya jam 9 tuh ke sana. Lalu saya dipesan oleh Pak Hendrik, Romo nggak usah ke Parung itu. Lah kenapa? Nanti katanya akan ada penyegelan. Loh, kalau begitu saya mesti ke Parung, kenapa tidak ke Parung? Nah benar, waktu saya sampai di pintu gerbang, si Endarto waktu itu sama Agus Koster itu udah mau pergi, ketemu di pintu gerbang. Saya tanya, kamu pada kemana? Ya, suruh Pak Hendrik untuk nutup pintu gerbang supaya mereka tidak masuk, tidak menyegel katanya. Tapi saya bilang, loh tidak bisa, justru kamu buka saja. Saya bilang, kalau kamu pergi, saya akan tinggal di sini, saya akan jaga di sini sendiri, saya bilang. Tapi rupanya tidak enak. Agus dan Indarto balik untuk nemenin saya di situ. Terus habis itu benar kira-kira jam 10-an mereka datang, Satpol PP lalu membawa surat untuk penugasan penyegelan itu. Lalu saya baca dulu. Waktu itu saya hanya pakai singlet saja. Ya saya hanya pakai singlet dan saya santai nemuin mereka. Saya tanya mana surat tugas, lalu dia kasihkan, saya baca. Ada beberapa poin, tapi saya ingat poin terakhir yang ketiga itu saya coret-coret. Saya tidak mau ini, dan saya bikin surat balasan. Saat itu juga langsung tak suruh ini tolong kasihkan kepala, dan surat mereka saya kembalikan. Kalau misalnya nanti ada jawaban, datang lagi ke sini. Tapi mereka nggak mau datang lagi, jadi mereka hanya menyegel. Saya bilang, oh silahkan kalau mau menyegel, segel saja. Yo silahkan saja kamu pasang itu. Tapi mereka rupanya keliru pasangnya.
pakai polis lain, padahal mereka Satpol PP ya, tidak boleh itu aturan itu ya. Tapi mereka sudah menyiapkan rupanya dari media sosial dari yang Bogor punya itu, Radar Bogor, lalu Antv, lalu apalagi waktu itu ikut bersama mereka, dan mereka menanyakan, sesudah ini Pak Romo mau tetap ibadah di sini? Ya, saya tetap ibadah di sini. Ini tempat saya dengan umat semua. Kamu tidak tahu sejarah di sini, kamu tidak ngerti. Ya. Lalu mereka, kalau begitu nanti bagaimana kalau ada demo lagi? Oh, itu terserah mereka. Apapun bentuknya, kami umat tidak akan lari dari sini, dan ini tempat yang legal, tempat tanah kita sendiri ya. Tidak boleh orang mengganggu sebetulnya. Yang mengganggu, yang menyegel itu sebenarnya salah, saya bilang. Kenapa mereka teruskan? Akhirnya ya terakhir mengatakan, jadi Pak Romo dengan umat tetap menikmati? Iya, tetap. Kenapa tidak? Jadi awal yang saya tadi mikir makan seperti di air terjun Niagara itu, ya mulailah supaya agak bagus gitu ya tempatnya itu, supaya juga aman untuk umat yang datang ya. Nah, dari proses itu saya mencoba untuk pertama, kalau gereja tidak mungkin untuk mendirikan karena izin jelas sangat sulit ya. Tapi sebagai test case, sejauh mana mereka menerima kita, saya bikinlah untuk rencana pasturan itu. Nah, ternyata di situ langsung diizinkan. Ya, lalu kita bikin bersama umat untuk bikin pasturan itu. Makna tertentu itu hanya saya pikir bahwa akan memberikan satu ketenangan untuk romo-romo berikut, supaya romo-romo berikut itu kalau misalnya ditugaskan di situ itu ada tempat yang sudah memadai, yang layak, dan ada suasana yang menenangkan gitu kan. Lalu setelah itu ya saya ingat selalu gereja tidak terlepas dari kehadiran Bunda Maria, Bunda Gereja sendiri ya. Maka saya mempunyai rencana untuk membuat ya taman doa itu, Gua Maria itu, supaya Bunda Maria tetap mendampingi, sehingga Bunda Maria nanti akan mengantarkan segala permohonan kita kepada putranya yang kuasa mengabulkan doa-doa kita itu. Romo Justinus Junet Saputra atau yang lebih dikenal dengan Romo Junet, pada masa beliau, tongkat estafet perjuangan dan pembangunan gedung gereja berlanjut. Atas penyertaan Tuhan, Taman Doa Rosa Mistika Misericordia hadir menguatkan iman umat. Bulan Juni 2018 saya masuk ke Paroki Johannes Baptista Parung. Paroki yang nggak tergambarkan sama sekali, saya akan tugas di sana nantinya. Nah, saya selalu mengajak supaya kita tidak egois, bahwa yang kita pikirkan itu bukan hanya kita, lingkungan kita sendiri, tetapi umat beriman di wilayah Keuskupan Bogor dan juga secara khusus umat beriman di Paroki Johannes Baptista Parung. Saya ingat sekali waktu itu pertama kali datang ketika melihat statistik umat kita hanya sekitar 2.400-an ya. Ketika tahun 2023 membuat laporan lebih dari 5.100. Itu kan apa yang saya sampaikan betul-betul terjadi, bahwa paroki ini akan menjadi paroki yang besar dan banyak keluarga muda yang hadir di sana. Saya selalu percaya per Mariam ad Jesum ya, melalui Maria sampai kepada Yesus. Ketika dulu semua memikirkan tentang gedung gereja, semua fokus ke arah sana. Saya mau mencoba untuk merubah fokus itu. Karena waktu itu saya masih ingat sekali, gara-gara kita memikirkan terlalu fokus kepada gereja gedungnya, kita banyak berantem, kita banyak saling bermusuhan, umat saling menyalahkan, sehingga gereja sebagai sebuah paroki itu tidak kelihatan. Maka ketika fokus itu dibelokkan sedikit, dengan tidak meninggalkan, kita tetap berusaha dengan panitia PPG untuk mengusahakan gereja itu ada.
kita ajak umat untuk mempersiapkan yang namanya Taman Doa. Saya pengen sekali Taman Doa ini menjadi sebuah pemanasan apakah paroki kita siap untuk menjadi paroki yang besar. Pertama itu, paroki kita siap tidak memiliki gerejanya. Gereja yang bukan hanya sekedar gedung, tetapi gereja yang dihidupi. Gereja yang ada yang bertanggung jawab di dalamnya, bukan hanya sekedar sebuah kebanggaan, ini loh saya punya gereja, ini loh kami punya gereja, tidak. Tetapi gereja yang mampu sungguh-sungguh hidup. Maka ketika beralih kepada Taman Doa, saya mengajak apakah umat mau menghidupi ini sebagai sebuah pemanasan kita ketika kita Tuhan mengizinkan IMB datang, kita betul-betul mampu menjadi paroki yang mandiri. Terus terang, Gua Maria atau Taman Doa kita itu dibiayai oleh umat kita sendiri. Saya tidak mengajak panitia untuk membuat proposal di luaran. Saya mau melibatkan dan membuat umat semakin bangga kami mampu untuk membuat Taman Doa. Terus juga umat merasa bahwa inilah Taman Doa kami, bukan Taman Doa panitia pembangunan, bukan Taman Doanya Romo Jonet, karena waktu itu ada Romo Jonet, bukan Taman Doanya Romo Gaib atau Romo siapapun yang menggantikan, tidak, tetapi inilah Taman Doa kami. Perjalanan selanjutnya dilanjutkan oleh Romo Benyamin Sudarto, didampingi dengan Romo Vikaris Muda, Romo Dionisius Manopo. Romo Ben adalah Romo senior dan tidak asing di Kuskupan Sufragan Bogor. Sudah beberapa paroki beliau pimpin sebagai Romo Paroki. Awalnya adalah tahun 2010 ketika Uskup Bogor itu menugaskan saya. Waktu itu Uskup Bogor itu muncul Mikael Kosmas Angkur menugaskan saya. Waktu itu saya di Parung Katedral, kemudian menugaskan untuk sementara di Parung ini. Saat itu memang terjadi suatu permasalahan atau keributan-keributan yang terjadi berkaitan dengan penolakan-penolakan untuk beribadah. Lalu saat itu kalau tidak salah sekitar bulan Februari tahun 2010 Monsinyur menugaskan saya, lalu sampai pada bulan Juli 2010 setelah bisa mengkondusifkan situasi, maka saya menyampaikan pada Monsinyur Mikael bahwa situasi Parung sudah kondusif, maka akhirnya Monsinyur menugaskan Romo yang lain. Begitu. Mimpinya ya seperti hasil Sinode Kuskupan Bogor, berjalan bersama. Sebagai umat paroki, suatu komunitas atau komunio umat beriman, itu umatnya. Dan bersama-sama umat yang suatu komunitas itu atau komunio itu, ya kita punya PR, kita punya pekerjaan yang luar, yang cukup berat, cukup besar. Apa pekerjaannya? Sekarang ini sedang dalam penataan dan juga patung jalan salibnya juga nanti sekitar bulan Maret ini terakhir akan datang, sehingga menjadi genap 14 patung perhentian jalan salib itu. Dan ini sedang dalam penataan sehingga nanti ketika jalan salib yang itu datang, yang 4 itu datang bersamaan dengan penataan sekarang, bisa sama-sama selesai. Lalu juga nanti tidak tahu apakah masa-masa Paskah bisa Bapak Uskup Paskalis memberkati atau belum, tetapi tidak kita sudah mempersiapkan. Andai kata belum, mungkin sekitar bulan
ya setidaknya tahun ini sudah terwujud. Jangan sampai pertengahan tahun lah kurang lebih. Gereja Parung akan terus menjadi tempat yang penuh kasih dan inspirasi, di mana setiap individu dapat menemukan kekuatan dalam iman dan komunitas. Mari kita terus bersama-sama membangun gereja ini sebagai rumah spiritual yang penuh cinta dan pengertian. Harapan saya ya, untuk kemajuan Gereja Parung, harapan saya ada harapan iman dan harapan bangunan. Karena itu gereja itu kegiatannya satu, namanya gereja manusia seiman berkumpul dengan gereja. Nah, kita sudah berkumpul semua orang seiman, tapi tidak bisa, perlu tentunya ada tempat, ya, tempat. Kalau jumlah umat sudah memenuhi syarat, tempat itu adalah kita sudah punya tanah, hanya pusat pembangunan itu, pembangunan gereja IB berkeluar, rumah pastor sudah ada. Perjuangkan iman kita, dukungan umat, Tuhan mengendaki mungkin pada saatnya yang lebih sudah siap, lebih bagus lagi. Ya, jalannya memang jalannya rusak. Mau ke surga memang jalannya harus rusak. Dulu saya punya moto untuk Yohanes Baptista. Selain moto paroki ya, moto paroki kan Parate Viam Domini, persiapkan jalan bagi Tuhan. Itu sudah pasti ya. Dan perjuangan-perjuangan itu adalah bentuk bagaimana umat paroki mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bahwa kita dari mulai tahun 77 lalu berpindah-pindah tempat, mulai dari seorang ke seorang yang lain, sampai kemudian ke Lebakwangi dan kemudian ke Tulang Kuning, itu adalah salah satu sarana umat menyiapkan jalan bagi Tuhan. Dan bukan perkara mustahil ya, nanti di Tulang Kuning itu menjadi tempat di mana Tuhan sendiri bersemayam. Dan sekarang tanda-tandanya sangat besar. Bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan gerejawi. Itu satu. Moto yang kedua, ciptaan saya punya istilah karena situasi kala itu situasi yang memang kurang mengenakan dalam konteks sosial politik waktu itu. Saya selalu berkata, biar dikapak, Paroki Yohanes Baptista tetap kompak. Nah, apakah itu masih ada? Gitu. Nah, mudah-mudahan masih ada, karena tantangan tidak pernah berhenti walaupun wujudnya berbeda. Berbagai macam masalah juga tidak pernah berhenti walaupun jenisnya berbeda. Pertanyaan, tetap kompakkah? Maka sekali lagi harapan besar saya adalah biar dikapak, Paroki Yohanes Baptista tetap kompak. Seluruhnya, saya ingat seluruhnya berkesan untuk saya. Ya, yang dulu saya pikir itu tadi ada perpecahan-perpecahan, tapi sekarang ada kesatuan, ada kebersamaan sehingga umat semakin banyak. Itu satu hal yang sangat menyenangkan itu, dan tidak sia-sia untuk kita selalu mengunjungi lingkungan ke lingkungan ya itu, dan tetap memperhatikan mereka. Lalu saya juga ikut bersama walaupun hanya sekedar misalnya malam ikut bersama-sama dengan ronda gitu. Nah, itu salah satu upaya untuk kedekatan kita bersama gitu, menyemangati mereka juga gitu kan. Itu saja, nggak ada yang lain. Ya, itu bagus bahwa mereka jangan lepas dari doa. Mereka tidak boleh istilahnya putus asa untuk perjuangan pendirian gereja itu. Cepat atau lambat nantinya itu gereja pasti akan berdiri di situ. Ya, jadi harus tetap berjuang, tetap berdoa, mohon kepada Tuhan lewat perantaraan Bunda Maria supaya ya kita tetap semangati untuk berjuang dengan ketulusan hati dalam kebersamaan kesatuan seluruh umat gitu ya. Jangan ada gap-gap lagi ya, jangan ada hal-hal yang ya istilahnya kepentingan lingkungan untuk menonjolkan diri, jangan, tapi semua harus bersama. Itu yang harus ingat di situ, karena perjuangan sendiri tidak mungkin, harus ada kesatuan dan kebersamaan, dan itulah bentuk gereja, komunio ya, itu yang harus dipertahankan.
berjalan bersama, ya, sinodal, ya, dengan sesuatu yang baru, yang transformatif untuk ya aktivitas-aktivitas, kreativitasnya, kegiatan-kegiatan yang ada baik dalam pastoral maupun dalam pendekatan kepada masyarakat itu harus jalankan terus, ya. Dan yang utama jangan lupa untuk selalu berdoa. Itu saja. Kalau kita melakukan persembahan yang hidup, jangan pikirkan persembahan kita untuk apa. Tetapi pikirkanlah ketika saya diajak untuk memberikan persembahan yang hidup, itu Tuhan yang meminta. Ketika kita percaya Tuhan yang meminta, maka terjadilah. Tetapi ketika kita memiliki motivasi bahwa persembahan hidup itu untuk apa, maka kita akan kecewa dengan hasilnya. Tapi kalau kita percaya Tuhan yang mengendaki, apapun hasilnya, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Itu saja. Kami adalah orang-orang rintisan lama yang tadi sudah diceritakan oleh teman kita banyak sekali. Ini banyak suka dan dukanya, bahkan banyak dukanya. Nah, sekarang banyak pendatang-pendatang baru yang saya perhatikan itu mau sukanya saja. Jadi tidak mau deritanya. Contoh konkret misalnya, di lingkungan itu ada KOR lingkungan, ada AAP, ada Rosario, ada APP, ada Bilan Kitab Suci. Yang datang ya tua-tua ini, kakek-kakek ini. Yang muda kemana? Yang pendatang kemana? Nah, terus kapan kita akan maju untuk gereja kita? Itu. Jadi harapan kita mudah-mudahan nanti yang muda, yang pendatang-pendatang baru nih, ayo kita bergabung, bergaul, bersatu menjadi suatu warga lingkungan untuk memajukan lingkungan kita. Semoga lebih baik sehingga gereja kita akan semakin hidup. Sekarang kita sudah punya lingkungan, sudah punya wilayah, sudah punya paroki, sudah punya tanah yang begitu luasnya, dan punya gedung, sudah punya bangunan gereja tenda biru. Harapan kami adalah mudah-mudahan seperti yang lain, mudah-mudahan ya Pak ya, sepakat kita semua ya, mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan dunia ini, minimal sudah ada izin untuk membangun gereja. Syukur-syukur kita bisa menikmati untuk berdoa nanti di gedung yang layak untuk memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih dari kami, begitu aja yang kita sampaikan. Mohon maaf apabila dalam perjuangan kami selama ini dari awal sampai ini masih banyak kekurangannya. Kami semuanya dari lingkungan para guru-guru yang ada di Gunung Sindur dan warga lingkungan Gunung Sindur yang aktif berperan serta dalam pembangunan gereja, mohon dimaafkan. Kami tetap berjuang dan cita-cita kami semuanya selagi ada waktu adalah Tuhan. Selagi masih kuat untuk Tuhan. Ya, itulah harapan kami. Terima kasih. Sebuah bangunan gereja utuh terus menjadi harapan dan doa ribuan umat. Semangat dalam pelayanan dan berjalan bersama menjadi batu pijakan umat dalam beribadah dan menyebarkan cinta kasih Yesus Kristus dalam kehidupan nyata. Tuhan memberkati. Santo Johannes Baptista, doakanlah kami.